Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada hadis yang ke-65. Masih berkaitan dengan bab as-sabr, kesabaran. Kita akan masuk kisah tentang orang yang bersabar di kalangan Bani Israil, di mana ada 3 orang Bani Israil yang dipuji oleh Allah dengan sesuatu yang mungkin membuat seseorang malu atau sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu 3 orang ini. Pertama, ada yang dipuji dengan memiliki kulit belang. Yang kedua, diuji oleh Allah dengan kepala yang tidak tumbuh rambut alias botak. Dan yang ketiga, diuji oleh Allah dengan buta. Ini 3 macam ujian Allah. Kemudian Allah Taala menjadikan di antara mereka ini hamba-hambanya ada yang sabar, ada yang tidak sabar menghadapi ujian ini. Baik, hadis cukup panjang ini ada dalam Sahih Muslim di versi digitalnya di nomor 2092, Mukhtasar ringkasan Sahih Muslim. Baik, kita baca hadis atau matanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah
inna thalathatan fi bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma. Inna thalathatan, sesungguhnya ada 3 manusia, 3 orang fi bani Israil, di kalangan Bani Israel, abrasa, abros yaitu belang, wa aqra'a, aqra'a itu botak. Sebetulnya botak ini akibat yang terjadi karena suatu penyakit. Tentunya ini berkaitan dengan penyakit kulit, sehingga orang itu botak. Wa a'ma, dan orang yang buta. Kemudian fa'aradallahu an yabtaliyahu, maka Allah hendak menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka diutuslah malaikat kepada mereka masing-masing. Berarti ada berapa malaikat berarti? Ya, 3 malaikat. Atau bisa jadi malaikat yang sama tapi datang di saat yang berbeda. Bisa. Atau waktunya bersamaan dengan 3 malaikat. Bagi Allah mudah. Fa'atal abrasa, maka malaikat datang kepada orang yang memiliki penyakit belang. Faqala, malaikat itu mengatakan, ayyu syai'in a'abbu ilaika, apa sesuatu yang engkau paling sukai yang ada pada dirimu? Qalan, dia berkata, launun hasanun, yaitu warna kulit yang bagus. Karena selama ini apa? Belang. Bahasa Jawa itu belang kok. Belang itu bahasa Indonesia. Belang. Blon, blonteng, blontang, orang tak jadi blontang. Ya. Jadi dia benar punya warna kulit yang baik. Wajildun hasan, dan kulit yang bagus. Kalau warna berkaitan dengan penglihatan, kalau bagus berkaitan dengan apa? Perabaan. Kulitnya apik, mulus. Kalau warna yang baik itu apa kulit? Hah? Ono sing ngomong putih, ono sing putih kadang kepingin ireng, lapo sampai direwangi jemur nang pantai, hanya karena pengen punya kulit hitam. Karena wis bosen apa? Ane sampai ini gak putih gak ireng kok. Sawu kok kematangan sampai
launun hasanun wa jildun hasanun fayadhabu anni alladhi qad qadirani an-nasu. Maka kemudian malaikat itu mengusap tubuh dari orang itu, dan ajaibnya lenyaplah kotoran-kotoran itu yang ada pada tubuhnya, dan digunai oleh Allah Taala warna kulit yang baik dan kulit yang bagus. Wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Berarti keturutannya ini yang sakti ini siapa? Malaikat dari Allah. Yang sakti Allah. Karena ini utusan Allah, gampang, langsung celik, langsung berubah dengan cara diusap. Teknologi ini tidak bisa ditiru. Nggak ada salon yang cukup diusap habis itu glowing tanpa ada proses atau pengobatan secara instan. Kalau ini langsung tiba-tiba berubah sesuai dengan keinginan. Kemudian qala fa ayyul man ahabbu ilaika. Kemudian apa harta yang engkau cintai atau kau harapkan, kau miliki? Qala al-ibilu atau qala al-baqar. Maka dia berharap memiliki ternak. Apa ternaknya? Itu pengen unta dan sapi. Di sini syakka Ishaq ini ragu-ragu illa anil abras al aqrab, kecuali apakah dalam kondisi belang atau botak. Qala ahaduhuma, sebagian lagi mengatakan keraguannya itu al-ibil, apakah unta, wa qala al-akhar al-baqar, ataukah sapi. Ya, kurang lebih nggak jauh beda, karena dua-duanya ini merupakan hewan kurban, unta atau sapi, yang harganya cukup lumayan mahal bagi orang yang nggak punya. Tapi yang jelas bahwa keraguan itu dari jenis hewannya, yang hewan itu memiliki tingkat yang tidak jauh berbeda, kecuali kalau antara unta dengan kambing, nah itu baru perbedaan yang drastis. Syakka Ishaq, ya, Ishaq itu ragu-ragu apakah itu unta, apakah itu sapi. Qala uqtiyana qatan
berikanlah dia, yaitu unta musyawarah. Unta yang bagaimana? Yang warnanya juga bagus. Faqala barakallahu lak fiha, semoga Allah memberkati kamu di dalam hewan ternak itu. Kemudian qala dikatakan fa'atal aqra'a, malaikat mendatangi orang berikutnya, yaitu orang yang berkepala botak. Faqala, kemudian dia mengatakan kepadanya, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang Anda inginkan, atau sesuatu yang Anda sangat senang dan cita-citakan. Qala, maka orang itu berkata, syahrun hasanun, rambut yang indah. Rambut indah itu hasanun, yang baik. Berarti rambut itu disifati dengan apa kalau rambut yang baik? Satu, hitam. Mudah-mudahan nanti dikasih yang lain tapi baik, gak apa-apa. Dua, tipis apa lebat? Lebat. Tiga, bersih atau ada kutunya? Bersih. Meskipun gak ada kutu, tapi harus bebas dari ketumbi. Baru yang keempat, rambut yang baik itu apakah lurus, ikal, bergelombang, ataukah gerinting? Ayo, tergantung selera. Nah, sampai yang ini seleranya macam-macam saya terigu. Kalau itu pilihan ya. Kalau lebat itu iya. Kalau bersih oke lah. Kalau hitam memang asal-muasalnya rambut itu hitam. Sebelum datang uban itu pada zaman siapa? Siapa yang pertama kali beruban? Dan dia bertanya, mahadha ya Allah. Tidak lain adalah Nabi Ibrahim. Saat dulu Nabi Ibrahim karena umpan. Tapi sejak Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim keluar uban. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah itu, mamata fa'alaihi syaibah. Siapa yang mati kemudian dia punya uban fil Islam, mati dalam keadaan muslim, maka uban itu nurun yaumal qiyamah, dia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Ngani uban itu seperti jatuh, itu jadi cahaya nanti di hari kiamat. Ganti jatuh ya Ustaz, wongkar. Ya ditahan kalau ingin jadi cahaya di akhir. Sya'ran hasanan, rambut yang baik, yang bagus. Kemudian permintaan itu dijalankan oleh malaikat. Adillah hadzal ladzi khadirin nasu. Dia harapan tadi dengan rambut yang baik itu supaya dia apa? Supaya mereka apa? Tidak
malu di hadapan manusia. Kemudian apa yang dilakukan malaikat sama. Famasahahu, kemudian malaikat itu merusaknya. Padahal anhu, maka botaknya itu pergi darinya. Wa utiya syahran hasanan, kemudian dia diberi dengan rambut yang bagus. Ditanya lagi oleh malaikat ini yang didatangi, kira-kira tahu nggak kalau dia malaikat? Hah? Nggak tahu. Malaikat itu memberikan tambahan bonus. Fa'ayyul mali ahabbu ilaika, karena apakah harta apakah yang kau cintai? Kalau dia mengatakan al-baqar, sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka diberilah orang itu sapi betina yang sedang bunting. Faqala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkatimu pada hewan ternak itu. Berarti kemungkinan yang sebelumnya itu sapi apa unta? Iya, unta. Yang kedua ini sapi. Kira-kira yang ketiga apa? Meru. Ini harus motor. Ternyata urutan. Baik. Kemudian fa'ata al-a'ma, datanglah dia kepada orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang kau, sesuatu yang kau sukai dari keadaanmu ini? Qala anna yaruddallahu ilayya basari, aku berharap Allah dapat mengembalikan penglihatanku. Wa usira binnas, dan aku dapat melihat keindahan kehidupan manusia. Qala, maka dia berkata, famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu, kemudian Allah, kata Nabi, mengusapnya dan mengembalikan penglihatannya kepadanya. Ditambah lagi bonus, fa'ayyul mal ahabbu ilaika, harta apa yang kau harapkan engkau meraihnya? Kalau dia mengatakan al-ghanam, kambing. Loh, berarti urut. Fa'utiya syatan wahidan, maka diberilah oleh malaikat dia apa? Kambing yang apa? Bunting juga. Fa'utiya hadani wa walada hada, karena tidak lama lagi kambing itu melahirkan. Kemudian dia berkata, "Fakana lihada wadin minal ibil, wa lihada wadin minal baqar, wa lihada wadin minal ghanam." Maka masing-masing membagikan ternaknya itu dari satu menjadi banyak sampai memenuhi lembah. Qala atal abrar
setelah orang-orang itu sukses, Allah menguji mereka dengan memerintahkan malaikat mendatangi mereka masing-masing. Al-abras fi suratihi wa hayatihi. Malaikat datang kepada orang yang belang dalam keadaan yang dulu belang kemudian sehat. Malaikat itu menyerupai orang yang belang sesuai dengan keadaannya dulu. Faqala, dan dia berkata, rajulun miskin qad inqata'a bi al-hibal fi safari fala balagha li al-yawma illa billah. Malaikat yang nyamar jadi orang belang dan miskin itu kemudian berkata mendatangi orang yang dulu belang bahwa dia telah kehabisan bekal dalam perjalanannya dan akhirnya pada hari itu tidak memiliki apapun kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Summa jika billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal-jilda wal-mal-ba'ira ataballahu alaihi fi safari al-huquq kathira. Kemudian dia meminta terhadap karunia yang dulu diberikan kepadanya. Dengan nama Allah dia meminta, yakni kepada Allah yang telah memberimu, yakni kulit yang bagus, warna yang bagus, dan sejumlah harta berupa hewan ternak. Ataballahu alaihi fi sabari al-huquq, bolehkah aku meminta sesuatu sebagai perbekalan yang merupakan hak yang banyak? Faqala lahu ka'anni a'rifuka, seakan-akan aku mengenalmu. Bukankah dulu engkau orang yang pernah belang, yang garukan nasu, dan manusia tidak suka kepada fakiran, dan kau juga miskin. Fa'ataka Allahu faqala, dan Allah memberikan engkau nikmat. Maka dia akan berkata, innana warithu hadal mal kabiran an kabirin, sesungguhnya aku memperoleh ini merupakan harta turun-temurun dari orang tuaku. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah, maka dia berkata, jika kau dusta, maka Allah akan mengembalikan dirimu ila ma kunta, kembali kepada keadaan semula seperti dulu. Kemudian dia mendatangi al-aqra, malaikat yang kedua mendatangi orang yang botak kepalanya, fi surati, dalam keadaan, yakni pada saat dia dulu yang mendapatkan nikmat itu botak, tapi nggak tahu kalau yang datang dalam kondisi
qala li hada wa radda alaihi mithla radda ala hada, maka dia pun mengatakan seperti yang pertama, yaitu orang yang belum mengingkari nikmat itu, bahwa harta yang dia miliki berupa ternak itu adalah hasil dari keturunan atau warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Maka akhirnya malaikat itu mengatakan, in kunta kadziban fasayyarallahu ila ma kunta. Kalau kau tidak mau memberi sedikit hartamu, jika kau berdusta, maka Allah niscaya akan mengembalikan seperti keadaanmu semula dulu. Kemudian Nabi berkata, wa atal a'ma fi surati, diajarkan kepada orang yang buta. Malaikat ini pun menyamar sebagai orang yang matanya buta, sebagaimana keadaan dulu orang yang didatangi. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin inqata'a bi al-ibadu fi safari. Dia pun berkata bahwa dia adalah orang miskin, sedang dalam perjalanan, kehabisan bekal. Fala balaghani al-yawma, maka tidak ada yang memiliki sampai hari ini illa billah, kecuali hanya Allah. Thumma bika as'aluka billadhi radda alaika. Kemudian dia meminta, yakni kepada orang tersebut, demi Allah, aku meminta kepadamu demi zat yang telah mengembalikan apa yang dulu kau alami, yaitu mengembalikan penglihatanmu, dan engkau diberikan yang dikambing yang banyak. Ataballahu bi'ahli sabari, boleh dong aku meminta, yakni apa yang kau miliki berupa hewan ternak untuk bekal perjalananku. Faqala qad kuntu a'ma, benar aku dulu memang buta. Faradallahu ila basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta, maka sekarang silakan ambil sesuka hati dari kambing-kambing yang aku ternak atau gembalakan ini. Silakan ambillah semua. Kemudian malaikat itu pun mengatakan, wala syi'ta, tidak, biarkan kambing ini untukmu. Fawallahi, demi Allah, la ajhaduka al-yawm syai'an akhrajahu lillahi, maka demi Allah aku bersumpah, la ajhaduka al-yawm syai'an, aku tidak akan meminta sedikit pun hari ini tentang harta yang kau miliki. Akhirnya ambillah semua itu, karena kau memakainya lillah, untuk Allah dan di jalan Allah. Faqala amsik ma'ak, tetaplah pegang, tetaplah urus harta kekayaanmu ini. Fa innama ibtulitum, karena sesungguhnya aku tidak lain adalah ujian untukmu. Faqad radiya anka, dan Allah telah meridhoi engkau. Wa sukhita ala sahibaika, dan Allah
yaitu kepada si belang dan si botak. Berarti dua yang tidak lulus, satu yang lulus. Yang tidak lulus siapa? Belang dan botak. Makanya ujian yang gak enak itu di antara tiga itu apa? Belang, botak, buta. Mana yang paling gak enak? Paling gak enak dari tingkat penderitaannya, yaitu buta. Belang tapi seorang ini masih bisa melihat keindahan dunia, lumayan ya, karena belangnya bisa diapakan? Ditutupi, ya, gawe pakaian sing berukut. Lagi belangnya kan tetap bisa ditutupi. Pakai apa? Jadi lulur ini gak apa, mau sore rekreasi dulu keindahan alam dan gunung Helman, nang laut Helman ya. Ya mungkin ada sekarang seperti siek, masker yang menutup seluruh wajah dari dalam kelihatan, tapi di situ pakai seperti topeng ya. Ada gambar wajah yang lain. Ya kalau bisa pesan ya pakai wajah sendiri, jangan wajah orang lain. Ada seperti itu. Nah kalau yang lainnya pakai kan bisa disiasat. Demikian pula botak masih bisa ditutupi. Bisa, tapi nggak boleh pakai apa? Pakai wig nggak boleh. Ya begini orang ini orang nggak apa? Oh ya, dan banyak orang seperti itu. Apa mereka orang Arab masih jenggotnya ketel, belum rambutnya kopiah bukan? Rokok-rokok botak karena faktor genetik. Jarang yang Jawa buta itu jarang. Makanya ya seimbang lah. Jenggotnya gak sekira ketel, tapi rambutnya yang jarang buta. Bisa ditutup gitu. Tapi kalau buta ini terbatas, melihat terbatas, keluar rumah juga terbatas, bersosialisasi terbatas, dan menggunakan teman atau alat. Jadi lebih menderita yang buta ini. Makanya ketika seorang yang buta itu disembuhkan dari penyakit butanya, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena betapa pentingnya indera penglihatan. Beda kalau yang dihilangkan itu apa? Belang. Mungkin tidak seberapa menganggap bahwa itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena seseorang apalagi zaman sekarang bisa merekayasa kulitnya. Timbangannya belang mesti sana tak kelir kabeh. Rokok bisa jadi. Nanti yang paling mudah tidak melanggar syariat ditutup. Dampak secara psikologis orang-orang yang ada di sekitarnya tidak begitu keras menilai.
Demikian pula botak. Nek wis ditutupi wong iku gak buta apa rambute. Sehingga ketika Allah Jalla wa'ala menumbuhkan rambut orang ini dengan mengembalikan penglihatan orang yang buta, akan lebih bermakna dan lebih penting ketika orang itu dikembalikan penglihatannya daripada sekadar ditumbuhkan rambutnya. Apalagi di zaman di mana orang bisa melakukan upaya untuk menumbuhkan rambut dengan merangsang pertumbuhan akar-akar tanpa melanggar syariat, yaitu dengan menyambung atau mencangkok rambut atau mengimplan rambut, yang itu tidak boleh. Tapi usaha untuk merekayasa kesuburan tumbuhnya rambut masih ada. Tapi merekayasa untuk tumbuhnya mata supaya metu dewe motori atau balik lagi normal, sesuatu yang sulit. Sehingga kalau Allah mengembalikan penglihatan orang ini betul-betul sangat berharga. Maka disitulah pengembara kambing akhirnya dia mengakui, iya, aku janji dia itu buta, terus Allah menyembuhkan saya. Karena saking syukurnya dia kepada Allah Jalla wa'ala, akhirnya dia tidak mau berbohong. Hanya karena apa? Ada orang datang meminta kambing. Apalagi yang diminta itu apa? Kambing. Jenengan duwe unta, sapi, kambing. Kira-kira kalau ada orang minta sedikit sendi, sing murah, kayak berdua saya. Bagi orang yang buta ini tidak seberapa kambingnya, tapi bagi orang yang belah, bagi orang yang botak, unta dan sapi, mikir deh. Ini wedhus 5 ini lah. Nek sapi ini wedhus 7 sampai 10 ini. Bisa jadi. Makanya dia enak satu. Karena faktor itu. Makanya jika kita dikasih karunia itu, kalau ditanya harta, minta harta yang tidak besar fitnahnya untuk kita. Kalau dikasih diminta, kalau kita disuruh minta, misalnya kalau ingin mobil lopo, kendaraan lopo, tak turuti. Minta kepada Allah sesuatu yang kita ini tidak berat fitnahnya. Tapi umumnya juga ini pilihan. Avanza atau Lamborghini? Ayo. Pasti oleh sering marah. Padahal setelah dikasih fitnahnya mana yang lebih besar? Hah? Fitnahnya yang mahal ini, yang mewah. Fitnah internal apa? Ujung kesombongan. Lalu ketika ini mobil 1 juta umat biasa, wong podo duwe, bahkan lebih bagus ya. Belum lagi fitnah apa? Untuk repot pajake, repot markire, apa pakai nanti? Apa tuh mau darah sampai berdarah?
bahwa boleh menjadikan pelajaran yang berisi tentang hikmah yang bersumber dari kalangan umat-umat terdahulu dalam kurung Bani Israel. Yang kedua, kondisi cacat fisik adalah merupakan bagian dari ujian Allah. Yang ketiga, cacat fisik terdapat pada belang dan botak. Adapun buta merupakan cacat fungsi. Kadang-kadang motornya api tapi nggak berfungsi. Oh itu loh, motornya loh api. Sampai disebut mata indah. Apa maksudnya mata indah berarti? Motornya sipit apa belum? Wapi motornya apa? Nek katuran gane wanita. Nek koyo bangkekane larak sempal, untune niji timun. Ya, drijine mucuk eri. Bangkekane nawon kemit. Iya. Batuke makmur ae ngono. Taono. Nek motone apa? Mripate belarak. Bener oh. Iya mlaku apa nek motor mripate? Gambar kaninan. Gambar kaninan. Ya riuk matane sayu lha iku kan. Iki gawe wong lanang Pak. Wong wedok ngantuk ning. Ya. Ya, jadi ada yang cacat fisik, cacat fungsi. Kemudian yang keempat, Allah menguji manusia dengan cara didatangkan malaikat untuk mengetahui
Siapa yang bersabar dan bersyukur terhadap ujian penderitaan dan kenikmatan, yang kelima, diperbolehkan memiliki cita-cita dan ambisi dunia. Karena itu fitrahnya manusia. Yang ke-7, ada kebiasaan berdoa untuk kebaikan orang lain. Malaikat itu ketika sebelum pergi, apa yang diucapkan? Barakallahu lak fiha. Ya. Kemudian yang keberapa? Doa sungguh pun dari malaikat akan dikalahkan dengan keingkaran terhadap nikmat, keingkaran atau kekufuran terhadap nikmat. Yang keberapa? Kelanggengan doa yang diucapkan malaikat akan terus berlaku selama orang itu tidak mengingkari kebaikan dan kufur terhadap nikmat. Coba diulangi yang terakhir, apa tadi? Kelanggengan doa yang diucapkan malaikat akan terus berlaku selama orang itu tidak mengingkari kebaikan dan kufur terhadap nikmat. Ya.
Yang terakhir, Allah akan mewariskan karunia-Nya berupa keberkahan hidup kepada hamba-hamba Allah yang bersabar dan bersyukur. Allah Insya Allah nanti dalil-dalilnya yang akan datang. Saya mohon maaf, mohon izin menghadiri wisuda anak. Mestinya tadi jam 9, tapi apa-apa terlambat ya, daripada tidak hadir. Kamu kasihan anaknya kalau tidak dihadiri. Perjalanan mungkin 45 menit, 1 jam masih menangis. Ya mohon maaf, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.